Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3C Farmasi 2019 UIN Jakarta yang beranggotakan Kencanawati NIM 34, Tania Sabarani NIM 35, Khairunisa NIM 36, dan Rasma Vina Aninda NIM 37 akan membuat video konseling. Video ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum farmasi praktis. Yuk kita lihat videonya. Video konseling modul 9. Selamat siang Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, di sini saya ingin menembus resep Mbak dari dokter. Baik, saya lihat dulu resepnya ya Bu. Dari resep yang diberikan dokter, sepertinya memerlukan konseling Bu. Apakah Ibu bersedia menyediakan waktunya sekitar 10-15 menit? Bersedia Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Khairunisa, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Saya izin menyiapkan obatnya terlebih dahulu ya Bu. Sembari menunggu, Ibu bisa mengambil tempat duduk yang nyaman di sebelah sana ya Bu. Baik, ini obatnya ya Bu. Iya Mbak. Nah, di sini saya akan melakukan konseling obat. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi obat terkait penggunaan ataupun dan lainnya kepada pasien agar memaksimalkan terapi obat ya Bu. Iya Mbak. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal yang cukup privasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Ya, Ibu tidak perlu khawatir ya karena kerahasiaannya itu akan terjaga. Nah, apakah Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan lain seperti obat herbal ataupun obat dari apotik lainnya? Dulu kemarin tetangga saya nyaranin sih Mbak minum obat herbal gitu, namanya kalau nggak salah Tensigard. Tensigard ya Bu. Kalau sekarang udah berhenti Bu? Udah berhenti Mbak. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan, makanan ataupun minuman Bu? Sebenarnya saya alergi obat ini sih Mbak, obat ciprofloxacin. Ciprofloxacin yang antibiotik itu ya Bu? Iya betul. Baik. Maaf Ibu jika menyinggung. Apakah Ibu memiliki kebiasaan merokok ataupun meminum alkohol? Alhamdulillah nggak ada Mbak. Saya ingin memastikan kembali, ini resep atas nama Ibu Dita usia 60 tahun kan Bu? Iya betul. Atas nama Ibu sendiri? Iya betul. Pada saat di ruang pemeriksaan, apakah dokter telah memberikan informasi terkait tujuan terapi obat ini Bu? Belum ada sih Mbak, dokternya belum ngasih tahu apa-apa. Apakah dokter telah memberikan informasi terkait obat yang diresepkan, cara penggunaannya, ataupun aturan pakainya Bu? Belum Mbak. Baik, Ibu tidak perlu khawatir ya Bu, karena di sini saya akan memberikan informasi terkait obat yang diresepkan dokter. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan informasi terkait obat yang diresepkan dokter ya Bu. Untuk resep yang pertama, Ibu diberikan 2 obat, yaitu Norvax tablet 10 mg dan amoxicillin tablet 500 mg ya Bu. Dan untuk resep yang kedua, Ibu diberikan Daunil tablet. Nah, obat Norvax ini sebagai antihipertensi, amoxicillin sebagai antibiotik, sedangkan Daunil sebagai antidiabetes ya Bu. Oke Mbak, baik. Nah, ketiga-tiganya berbentuk tablet. Tapi untuk membedakannya, untuk yang amoxicillin ini berbentuk bulat, panjang dan pipih, sedangkan untuk yang Norvax itu oval ya Bu. Untuk yang Daunil juga tablet berwarna putih. Bisa dibedakan dari nama merek yang ada di kemasan ya Bu. Oke, baik Mbak. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait cara penggunaannya ya Bu. Untuk yang amoxicillin diminum 3 kali sehari 1 tablet, baik sesudah ataupun sebelum makan. Apakah Ibu memiliki penyakit mah? Enggak ada Mbak. Jika Ibu tidak memiliki penyakit mah, Ibu bisa meminumnya sebelum makan ya Bu. Oke. Untuk yang Norvax ini diminum sehari 1 kali 1 tablet di pagi hari ya Bu. Dan untuk yang Daunil juga sehari 1 kali 1 tablet di pagi hari juga ya Bu. Oke Mbak. Baik, apakah dari penjelasan yang sudah saya berikan ada yang ditanyakan? Sepertinya saya sudah sih Mbak, saya sudah mengerti gitu.
Baik, yang amoksisilin ini harus dihabiskan selama 5 hari ya Bu, karena antibiotik. Baik Mbak. Jika dosisnya nanti terlewat, ibu bisa langsung minum apabila waktu dosis setelahnya itu masih jauh. Tapi kalau misalnya berdekatan, ibu lewat saja dosis sebelumnya langsung ke dosis selanjutnya ya Bu. Oke Mbak. Takutnya nanti ada dosis yang tergandakan. Oke. Baik. Untuk efek samping dari Norvax ini ada udem atau kayak menggelembung gitu, berisi cairan. Dan untuk efek samping dari amoksisilin ini mulut kering ataupun mual muntah, begitu juga sama Donil. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena efek sampingnya tidak akan dirasakan oleh semua orang. Itu hanya beberapa saja. Jika efek sampingnya dirasa tidak terlalu mengganggu, ibu bisa minum yang banyak dan juga istirahat yang cukup. Tapi kalau misalnya efek sampingnya mengganggu, ibu bisa menghubungi saya ya Bu. Nanti di akhir saya berikan kontaknya. Oke. Di rumah apakah ibu memiliki tempat penyimpanan obat? Punya Mbak, punya toples gitu. Oh, toples. Ibu bisa menyimpannya di toples, kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung dan juga anak-anak ya Bu. Ditutup dengan baik. Agar memaksimalkan terapi obat, ibu juga diharapkan untuk mengganti pola hidupnya lebih sehat lagi ya Bu. Agar lebih sering berolahraga, minum banyak air putih, menghindari makanan-makanan berlemak atau meminimalisirnya ya Bu. Oke, baik Mbak. Juga kurang-kurangi makanan yang bergaram ya Bu. Baik, apakah dari yang saya berikan takutnya ada informasi yang terlewat, ibu bisa mengulanginya kembali, terutama untuk cara penggunaannya Bu. Oke, baik. Mungkin cara penggunaannya ya Mbak, saya tadi tuh nah untuk di sini untuk obat amoksisilin itu diminum 3 kali sehari 1 tablet. Terus untuk obat Norvax diminum sehari sekali 1 tablet pada pagi hari. Terus untuk obat Donil yang isinya glibenclamid itu sehari sekali 1 tablet pagi sebelum atau sesudah makan. Tapi karena saya nggak ada saya pagi hari aja, pagi hari dan sebelum makan. Iya betul. Berarti yang pagi hari ada 2, Norvax dan juga Donil. Dan yang amoksisilin itu pagi, siang, dan malam ya Bu. Oh oke Mbak. Di sini ada kontak saya. Jika misalnya ibu ingin menanyakan terkait informasi obat, ibu bisa menghubungi saya ya Bu. Oke, baik Mbak. Baik, karena dari resep yang diberikan, untuk yang resep pertama itu tidak bisa diulang ya Bu. Untuk resep yang kedua yang isinya Donil itu bisa diulang 1 kali lagi. Nanti saya berikan salinan resepnya ya Bu. Oke, baik Mbak. Ini untuk salinan resepnya nanti bisa dibawakan ke dokter ya atau ke apotek lainnya. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari saya. Semoga cepat pulih ya Bu. Iya Mbak. Ini obatnya dan salinan resepnya. Terima kasih ya Mbak. Ya. Video konseling modul 10. Selamat siang Mbak, bisa saya bantu? Oh, saya menebus resep ini dari dokter Mbak. Oh iya, boleh sekali dulu ya resepnya. Perkenalkan Mbak, saya Rahmafina, apoteker yang berjaga di apotek UIN pada siang hari ini. Sebelumnya apakah boleh saya minta waktu Mbak 10-15 menit? Oh, boleh Mbak. Oke, kalau gitu boleh silakan duduk lebih dahulu ya Mbak, saya ambilkan obatnya. Iya, silakan Mbak. Baik Mbak, ini untuk obat-obatnya. Saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah benar obat-obatan ini resepnya atas nama Abang Ganteng, usia 25 tahun? Oh iya benar Mbak, resepnya saya yang mewakili ya? Oh iya, baik-baik. Sebelumnya saya mau menginformasikan terkait obat-obatan ini. Apakah Mbak bersedia jika meluangkan waktunya? Bersedia Mbak. Oke, baik. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Abang Ganteng ada indikasi riwayat seperti alergi makanan atau obat-obatan? Kayaknya nggak ada sih Mbak. Oke, kalau dari Abang Ganteng sendiri apa saat ini sedang mengonsumsi obat-obatan lain? Nggak ada juga. Oke, baik. Sebelumnya tadi dengan dokter apa saja ya Mbak yang sudah disampaikan? Seingat saya sih tadi dokter cuma bilang obatnya ada 3. Ada obat tetes mata,
inhaler sama suppositoria, itu aja. Oh ya, berarti untuk waktu dan cara penggunaannya belum disampaikan ya Mbak ya? Iya, belum. Oke, baik. Sini saya akan bantu untuk menginformasikan lebih lanjut terkait obat-obatan yang diterima untuk abang ganteng. Pertama di sini ada 3 obat ya Mbak. Ada ini tetes matanya namanya Sendositrol. Lalu untuk suppositorianya Dulcolax dan Ventolin ini inhaler ya Mbak. Ini masing-masing untuk inhaler dan tetes matanya 1 botol. Kalau Dulcolaxnya berisi 3. Ini mungkin bisa dilihat juga untuk obatnya. Inhaler ini digunakan untuk sesak napas akibat asma. Ini ada 1 botol di dalamnya. Lalu kalau Dulcolax dipakai untuk konstipasi, isinya ada 3. Ini suppositoria, jadi dipakainya nanti di anus ya Mbak ya. Bisa disampaikan kepada abang ganteng. Ini ada 3. Oh iya. Selanjutnya kalau untuk tetes mata, Sendositrol itu dipakai untuk infeksi mata akibat bakteri gitu ya. Ini tetes mata. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Mbak? Nggak ada sih Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi untuk penggunaannya Sendositrol ini 4 kali sehari, 2 tetes. Lalu untuk Phenitolinnya inhaler dipakai tiap 4 jam 2 semprotan. Kalau Dulcolaxnya suppositoria dipakai tiap malam melalui anus tiap 4 jam. Nah, untuk resep ini tidak dapat digandakan ya Mbak ya? Oh iya ya. Sebelumnya karena ini penggunaannya kan spesial ya, ini khusus penggunaannya. Apakah dari Mbak sudah mengetahui cara penggunaan dari obat-obat ini? Kalau untuk tetes matanya sendiri, saya udah pernah pakai sih Mbak, jadi saya tahu caranya. Nah, kalau untuk yang inhaler sama yang suppositorianya saya belum paham tuh Mbak. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga nanti kepada abang ganteng. Saya akan menjelaskan cara penggunaannya terlebih dahulu. Mungkin dari inhaler Ventolinnya dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi inhalernya ini nanti saat penggunaannya sebelumnya dicuci tangan dulu untuk menjaga kebersihan. Baru selanjutnya dicari posisi yang nyaman, boleh itu berdiri, boleh itu duduk, asalkan dengan posisi tegak. Nah, untuk selanjutnya buka kemasannya. Nah, ini dikocok terlebih dahulu. Dikocoknya bisa 10-15 kali. Dan apabila ini pertama kali penggunaan, maka bisa dipastikan dulu apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara disemprotkan ke udara. 1 semprot aja. Oh iya iya. Nah, jika sudah dipastikan untuk obat ini berfungsi dengan baik, selanjutnya Mbak tarik nafas. Maksudnya dari abang gantengnya silakan untuk tarik nafas dalam, lalu buang. Nah, baru dimasukkan untuk mulut inhalernya ke dalam mulut abang ganteng. Nanti selanjutnya tarik nafas dari mulut inhalernya secara panjang dan perlahan saja, tidak apa-apa. Baru disemprotkan. Dari inhalernya 1 semprot saja, tidak usah cara 2 kali, 1 semprot aja. Nanti setelah disemprotkan dilepas untuk inhalernya dan ditahan nafasnya 10 detik. Ini sebenarnya senyamannya aja, ditahannya berapa detik. Nanti setelah itu baru dilepas kembali udaranya perlahan dan juga panjang. Nah, untuk nanti kan ini 2 kali semprot ya. Untuk semprotan yang keduanya ditunggu dulu 30 detik baru diikuti kayak langkah yang barusan. Oh iya iya. Nah, mungkin untuk setelah di pemakaian ini langsung kumur-kumur, dianjurkan untuk kumur-kumur. Dan setelah itu untuk mulut dari inhalernya bisa dicuci dengan air hangat dan tisu. Oh boleh ya Mbak? Iya. Oh iya iya. Nah, untuk penggunaan inhaler ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah paham sih Mbak. Oke. Jangan lupa disimpannya di tempat yang sejuk ya. Oh iya iya. Penggunaan ini inhaler. Oke, baik. Selanjutnya untuk obat suppositoria ada Dulcolax. Jangan lupa sebelumnya untuk cuci tangan dulu sama seperti tadi, lalu buka kemasannya. Setelah itu dilunakkan obatnya dengan cara menggunakan air atau bisa juga pakai genggaman tangan selama 10-15 detik. Nanti setelah itu jika dilihat ternyata terlalu lunak, dapat disimpan pada lemari es. Namun jika sudah cukup lunaknya, bisa posisikan tubuh dari abang ganteng berbaring sambil memeluk guling. Nah, kemudian untuk obatnya ini, yang bagian ujung lancipnya dicelupkan ke dalam air. Setelah itu dimasukkan dan didorong ke dalam anus. Nah, pastikan obat ini tidak keluar dari anus. Nah, setelah aman, baru dalam posisi terlentang, tahan hingga 5 menit. Nah, setelah selesai, jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Bagi seperti itu. Apakah sudah paham untuk penggunaan suppositoria ini? Oh iya, sudah paham Mbak.
Ya baik, nanti kalau ternyata Abang Ganteng sulit untuk menggunakannya, mungkin bisa dibantu oleh pihak keluarga yang lain dengan langkah yang sama seperti tadi. Ya baik Mbak. Ya baik, sejauh ini apakah dari penyampaian saya ada mau ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Sepertinya sudah cukup jelas Mbak. Baik, untuk penggunaannya karena ini sama-sama penggunaan dari luar ya, kemungkinan agak tidak nyaman dalam penggunaannya dan ada efek samping seperti iritasi lokal atau penggunaan inhaler ini bisa menyebabkan palpitasi juga. Tapi kalau masih ringan efeknya itu diwajarkan saja, namun jika sudah berat atau parah bisa dikonsultasikan kembali kepada dokter. Oh iya. Baik, apakah di rumah ada kotak box atau untuk penyimpanan obat-obatan? Di rumah ada sih Mbak. Oh boleh, nanti pakai kotak boxnya untuk menyimpan obat inhaler dan juga obat tetesnya pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius, terus juga di tempat yang kering dan juga sejuk. Jangkauannya anak-anak juga jangan sampai bisa menyampai ini ya untuk kotaknya, takut nanti dimainkan atau termakan gitu. Oh iya Mbak. Untuk supositorianya juga disimpannya di lemari es, jangan di suhu ruang karena takutnya nanti obatnya meleleh. Oh gitu. Oke baik, sejauh ini dari saya itu aja. Terkait penyampaian saya tadi, mungkin takut ada yang kelupaan atau ada informasi yang terlewat, mungkin bisa diulang dulu Mbak tadi apa saja yang sudah saya sampaikan. Tadi itu obatnya ada 3 ya Mbak. Yang pertama itu ada Cendositrol, itu obat tetes mata, digunakannya sehari 4 kali 2 tetes. Kemudian yang kedua itu ada Ventolin inhaler, digunakannya setiap 4 jam sekali 2 semprot. Dan yang terakhir itu ada obat Dulcolax suppositoria, digunakannya pada malam hari setiap 4 jam melalui anus. Baik, terima kasih Mbak. Untuk itu nanti saya juga akan kasih nomor telepon saya apabila ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan terkait obat-obat yang diberikan bisa menghubungi saya ya Mbak ya. Oh iya. Baik, jangan lupa diingatkan kepada Mas dari Abang Ganteng, mungkin takutnya kelupaan juga. Jangan lupa untuk jaga pola makan, istirahat teratur, dan juga olahraga yang rutin. Dan terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga semoga Mas Abang Ganteng cepat segera pulih kembali. Iya, amin. Terima kasih juga ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak.